wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anakku semuanya? Baik, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anakku yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan, hari ini kita masih belajar tema 5 subtema yang pertama dan pembelajaran yang kedua. Nah, di pembelajaran yang kedua ini nanti kita akan belajar muatan bahasa Indonesia dan juga muatan PPKN ya. Pak Guru berharap kalian tetap semangat. Oke, untuk muatan bahasa Indonesia ini kita masih melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu materinya tentang ungkapan permintaan maaf. Nah, kemarin Pak Guru sudah jelaskan bahwa semua orang atau setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Namun setelah kita sadar melakukan kesalahan, kita harus segera meminta maaf. Adapun cara untuk menyampaikan atau meminta maaf kepada seseorang atas kesalahan yang telah kita lakukan, kita harus menyampaikan dengan santun ya, dengan sopan, dengan halus. Tidak boleh menyampaikan minta maaf itu dengan marah-marah. Ya udah maafin, tuh nggak boleh ya. Maaf ya, itu salah satu contohnya. Nah, sekarang kalian coba perhatikan percakapan yang ada di layar belakang Pak Guru ya. Kalian dengarkan atau kalian simak di buku kalian. Oke, perhatikan teks percakapan berikut. Bacalah dengan lancar. Benny, ayah, Benny minta maaf, kata Benny. Kemudian ayahnya menjawab, meminta maaf tentang apa? Benny, karena Benny kurang hati-hati, kata Benny. Kemudian iya nak, ayah maafkan. Benny lain kali harus hati-hati ya, kata ayah. Ya ayah, kata Benny. Ayo main kuda-kudaan lagi, kata ayah. Aku ingin menjadi anak kuda lagi, kata Benny. Kemudian baiklah jagoanku, kata ayah. Nah, di sini anak-anakku sekalian ada kalimat permintaan maaf. Ya, di sini nih. Yang mana nih? Nih, yang disampaikan Benny kepada ayah. Benny minta maaf. Ya, maaf kepada siapa sih? Dia minta maaf kepada siapa? Kepada ayah. Kenapa? Karena Benny kurang hati-hati. Nah, kalau kemarin kalian baca, dia itu kan menyinggung vas bunga sehingga hampir jatuh dan tertangkap oleh ayahnya sehingga tidak jadi pecah. Nah, itulah akhirnya apa? Benny sadar bahwa itu adalah kesalahan Benny saat bermain kurang berhati-hati. Nah, itu adalah makna dari kalimat permintaan maaf. Nah, sekarang kita Pak Guru berikan contoh yang lain lagi ya. Contoh kalimat meminta maaf. Udin, aku minta maaf ya karena aku sudah menendangmu, kata Edo. Nah, di dalam kalimat permintaan maaf ini ada yang pertama adalah siapa yang meminta maaf? Adalah Edo. Nah, selanjutnya adalah Edo meminta maaf kepada siapa? Kepada Udin. Nah, selanjutnya mengapa Edo meminta maaf kepada Udin? Berarti alasan kenapa? Karena sudah menendang Udin. Nah, kesimpulannya adalah jadi kalimat di atas maknanya adalah Edo meminta maaf kepada Udin. Kenapa? Karena sudah menendangnya. Nah, pasti orang itu ketika meminta maaf harus dijabarkan kenapa dia meminta maaf, kenapa alasannya, kan? Kesalahan apa yang sudah diperbuat. Nah, itu harus diungkapkan. Nah, di bahasa Indonesia ini artinya maknanya, alasannya kenapa seseorang itu minta maaf. Nah, itu anak-anakku sekalian. Jadi pesan Pak Guru adalah kalian jangan malu meminta maaf kalau memang salah. Jangan gengsi, ya. Jangan merasa
Kenapa saya mesti minta maaf? Gitu. Nggak boleh ya. Meskipun kalian besar, tapi ketika kalian melakukan kesalahan harus minta maaf. Baik ke orang tua, ke adik, ya ke kakak, harus berani meminta maaf, berani bertanggung jawab. Nah, itu anak-anakku yang dapat Pak Guru sampaikan. Nanti setelah ini akan dilanjut dengan pembelajaran PPKN. Terima kasih. Hai, ketemu lagi dengan Bu Miftah. Sekarang kita belajar PPKN ya, tema 5. Subtema 1, pembelajaran yang kedua. Tadi kalian sudah belajar dengan Bapak Sodikin tentang ungkapan permintaan maaf atau kalimat permintaan maaf. Kelas 1 sudah pernah belajar ya, Nak ya. Sekarang dipelajari biar lebih memahami lagi ya. Untuk PPKN kita masih belajar tentang sila yang pertama. Masih ingat sila pertama tentang apa? Yaitu tentang kehidupan beragama. Bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya masih ingat? Yaitu betul, bintang ya. Kita perhatikan ya gambar yang ada di layar. Ya. Pengamalan sila pertama Pancasila di rumah. Ya. Sila pertama Pancasila mengajarkan kita untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Kita ingat Allah, mengingat kepada Allah karena kita umat beragama Islam. Alhamdulillah semua kita adalah beragama Islam atau seorang muslim. Ya, kita perhatikan gambar-gambar yang ada di layar. Yang pertama, ya, sedang apa anak ini? Sedang berdoa. Ya, gambar anak yang sedang berdoa sebelum makan. Jadi harus itu sebelum makan, sudah makan kita harus berdoa ya. Kemudian lihat gambar yang kedua, yaitu sedang apa ini? Melakukan kerja bakti di lingkungan sekitar rumah dengan anggota masyarakat yang lain. Ya, kita lihat gambar yang ketiga, yaitu berteman ya dengan teman yang berbeda agama. Ya, ini siapa ini? Lani, ini Siti. Ya. Kemudian kita lihat gambar yang keempat, yaitu sedang beribadah. Nih, ini adalah sebuah keluarga yang menganut agama Hindu beribadah di pura. Ya. Kemudian gambar yang kelima, nih sedang apa ini? Diskusi. Ya, diskusi dengan teman-teman, ya, atau bisa juga diskusi kelompok. Kemudian yang keenam kita lihat yaitu gambar ya sebuah anggota keluarga yang sedang mendoakan anggota keluarga atau kerabat atau tetangga yang meninggal dunia sesuai dengan agama yang dianut. Kalau ini adalah umat Kristen atau Kristiani. Yang kemarin sudah merayakan Natal ya. Kita akan melihat ya mana saja gambar-gambar yang merupakan pengamalan sila pertama Pancasila di lingkungan kita ya. Yang pertama yaitu ini ya, berdoa sebelum makan adalah termasuk pengamalan sila yang pertama. Yang kedua, kerja bakti berarti tidak ya. Ini mencerminkan pengamalan sila keberapa kemarin ya? Bisa ketiga, bisa kelima ya. Karena ini kerjasama persatuan, bisa juga ya saling gotong royong masuk sila kelima. Kemudian yang ketiga berteman. Ini berarti tidak, bukan pengamalan sila yang pertama tapi sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Karena berteman tanpa pilih-pilih, tanpa membedakan agama dan ras dan lain-lain ya. Kemudian yang keempat, ini beribadah sesuai dengan keyakinan kan ini sedang berdoa atau sembahyang di pura ya. Ini checklist diskusi dengan teman tidak. Ini pengamalan sila keberapa anak? Keempat ya. Musyawarah, diskusi kelompok, termasuk sila keempat. Yang keenam ya. Nih mendoakan ya anggota keluarga yang sudah meninggal dunia. Kalau untuk umat muslim kita doakan, kita bacakan ya ayat-ayat suci Al-Quran ya, ayat kursi atau ayat yang lain. Kemudian kita akan ya belajar lagi apa saja ya pengamalan sila yang pertama
ya, selain yang ada di sini dalam bentuk tulisan. Kita perhatikan ya, kamu fokus ya biar paham apa yang dijelaskan oleh Bu Miftah. Berikutnya, sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Apa saja ya? Yang pertama kita lihat berdoa. Kita biasakan berdoa. Kemarin sudah ya ada hafalan SKK untuk doa sehari-hari ya. Sebelum makan sudah makan, sebelum tidur bangun tidur, kemudian nanti ada masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, masuk masjid, keluar masjid, dan banyak lagi ya. Jadi kita umat muslim selalu membiasakan sebelum melakukan kegiatan berdoa, begitu juga sesudah melakukan kegiatan ya. Kemudian yang kedua, sembahyang ya. Sembahyang itu bentuk ya pendekatan diri antara siapa? Makhluk dengan sang pencipta. Kalau umat Islam sembahyang dengan cara apa? Yaitu sholat 5 waktu. Alhamdulillah kalau ditambah dengan sholat sunnah. Kalau umat Kristiani sembahyangnya di mana? Ya di gereja. Kalau umat Hindu di pura. Kalau umat Buddha di wihara. Kalau umat Konghucu di kelenteng ya. Itu jadi sembahyang ya sesuai dengan agama yang dianut. Kemudian yang ketiga, menghargai teman yang berbeda agama dalam menjalankan ibadah. Ya, kita bersikap toleransi, menghargai, menghormati teman atau orang lain yang melakukan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Tidak usah diusik. Ya, kamu tidak boleh mengusik. Ya, nanti akan timbul. Ya, kalau mengusik timbul apa? Perpecahan, permusuhan. Ya, itu harus dihindari. Kemudian yang keempat, ikut serta membersihkan rumah ibadah sesuai dengan agama yang dianut. Ini ya, sesuai agama yang dianut. Jadi kita tidak usah ikut campur atau tidak ikut-ikutan dengan umat agama lain. Jadi kalau umat Islam kita nih membersihkan apa? Musola, masjid, ya, tempat ibadah kita sendiri. Kalau umat Kristen mengajar gereja kamu nggak usah ikut-ikut ya kan, sesuai dengan agama yang dianut. Kemudian yang kelima, membayar zakat. Ini bagi umat Islam. Untuk apa? Membersihkan harta kita. Jadi zakat itu ya nanti diambil ada hisabnya, kemudian akan diserahkan pada orang-orang yang memang berhak, yang sangat membutuhkan. Kamu bisa nanti menambahkan contoh yang lain ya. Jadi ini 5 dari guru yang mencerminkan sila pertama Pancasila. Semoga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nih, kamu pasti mempunyai pengalaman. Pengalaman itu apa sih? Semua yang pernah kita alami dalam hidup kita namanya pengalaman. Dari mulai kita bayi sampai sekarang yang kamu ingat itu namanya pengalaman. Ya. Ceritakan pengalamanmu menerapkan sila pertama Pancasila dalam bentuk video. Nah, tadi kan banyak sampai 5. Ya, misalnya berdoa atau apa, kamu ceritakan dengan bahasamu sendiri. Ya, harus dipenuh dengan percaya diri. Nah, percaya diri, jangan sambil baca tulisan. Ya, kamu hafalkan, nanti kamu akan ya menceritakan dengan apa? Bahasamu sendiri dengan penuh percaya diri. Saya nanti menghasilkan sebuah video yang bagus, pasti nilainya juga akan bagus ya. Itu saja yang Bu Guru bisa jelaskan hari ini. Jangan lupa ya tugas-tugasnya dikerjakan dengan sungguh-sungguh, semangat terus ya Nak. Ya. Terima kasih ya. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dan keluarga ya dari semua mara bahaya. Semoga virus corona cepat berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.